kita menyiarkan yang tak terlihat secara live, spesial buat teman-teman dari Bilangan Jakarta Pusat. Nyawiji. Nyawiji. Langsung lebih gitu kayak apa mbak? Ih, ada bang, kita gini bang. Waktu kita ngobrol tiba-tiba ngetok lagi pintunya. Oh, kamu yang paling sakti di sini ya? Iya. Memang terkadang untuk menanti sesuatu yang manis itu butuh penantian yang cukup lama. Mungkin teman-teman sekarang sedang menyaksikan kita yang sudah menanti dari tadi sekitar 20 menit. Namun masih bersama kami ucapkan terima kasih banyak. Dan saya pastikan buah-buahan yang ada di samping ini bukanlah untuk sesembahan atau pesugihan. So sweet. Saya ucapkan selamat malam buat ITT Squad yang sekarang sudah menyaksikan kita melalui aplikasi GoPlay. Terima kasih banyak atas kesetiaannya dan kembali secara eksklusif kita menyiarkan yang tak terlihat secara live spesial buat teman-teman dari Bilangan Jakarta Pusat. Tempatnya memang tidak terlalu jauh sebenarnya dari kantor Opera dan tempat ini kenapa kami pilih karena cukup menyimpan banyak sekali kepiluan, kesedihan dan bahkan korban bunuh diri. Namun sebelum kita lanjutkan, aku mau kasih tahu teman-teman semua bahwa kalian bisa ikutan virtual gift lewat mobile atau mungkin desktop kalian. Tinggal klik aja logo kado di sebelah kanan sini, bawah chat box. Kemudian kamu tinggal pilih virtual gift-nya. Nah, tapi sebelum kirim virtual gift, kamu harus top up dulu. Tokennya as many as possible, as much as possible, biar kamu bisa ikutan yang namanya virtual gift kita. Ada tanda plus nih. Ya. Atau temuin aja informasinya yang muncul di chat box. Ada linknya di situ ya. Jangan lupa juga kirimin virtual gift-nya sebagai bentuk dukungan buat acara kita malam hari ini. Dan siapa tahu kamu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah, yaitu saldo GoPay. Nah sekarang, Abang pengen dulu say hello buat teman-teman yang sudah standby dari tadi. Wah, ada dari Binjai nih. Salam dari Binjai, ada Lampung Tengah juga. Dari tempat sudah memancarkan aura yang sangat luar biasa. Ada Nita, oke, pelan-pelan tur. Jangan kesurupan tur, pelan-pelan. Oke, yang mana dulu? Oke. Waduh. Sebentar ya. Ada dari Batam. Dan juga ada dari Mojokerto. Dan juga ini moving tur. Gimana Bang bacanya? Oke, ada dari Samarinda. Slowly. Oke, dari aura tempatnya cukup memiliki banyak tantangan dan banyak peristiwa yang cukup menantang. Ini kata Jonathan ya. Oke. Nah, jadi YTT Squad di tempat saya sekarang duduk ini dulunya merupakan sebuah klinik bersalin yang sudah kosong dan terbengkalai pada tahun sekitar 2000-an, which means
22 years ago, tempat ini masih beroperasi. Sekarang sudah tidak lagi. Dan sebab dari klinik ini tutup adalah banyak sekali ya. Contohnya adalah ada kejadian bunuh diri dari salah satu tenaga kerjanya atau nakes ya di sini, di sebuah dapur. Dan juga banyak sekali gangguan-gangguan dari berbagai makhluk gaib yang mengganggu pasiennya maupun staf tenaga kesehatan. Dan sampai dengan detik ini, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, banyak jin yang bahasanya kalau kata Caca adalah yang sangat manipulatif sifatnya. Meniru mereka yang sudah pernah hidup di sini dan sekarang sudah mati. Sosok genderuwo, sosok berwujud hitam, sosok anak kecil berlumuran darah di muka, dan juga sosok yang menyerupai Gita, seorang suster yang bunuh diri dari sebuah tempat di sini di ruangan belakang kita. Yang jelas belum diketahui motif makhluk gaib di sini itu mengganggu dan juga menampakkan diri, dan untuk lebih meningkatkan interaksi dengan mereka yang tak terlihat, para ahli supranatural yang tak terlihat memiliki satu ritual khusus yang memang sering dilakukan oleh mereka di setiap episodenya. Dan ritual ini disebut ritual pemanggilan arwah. Dan langsung saja sekarang saya kayaknya mempersilakan teman-teman saya untuk bisa melakukan ritual ini, karena kita sudah bergabung dengan salah satu bintang tamu kita, Mbah Mijan, yang siap menggunakan spiritual doll-nya alias boneka arwah. Saya penasaran sekali nih. Langsung saja saya persilakan kalau begitu. Mbah Mijan, Nanda, dan Didit. Moro teko nyawiji. Moro teko nyawiji dari sini. Kamu ada berikan tak. Moro teko dari nyawiji. 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 Ashika. Ashika. Ya. 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 Wah! Apa ke? Ngomong aja baik-baik deh. Sama manusia aja. Kamu siapa? Gak boleh gitu kan, baru kenal kok. Jangan baik. Butuhin sisa aja. Iya kan kita belum sempat ngobrol. Kenapa? Ya. Ini mana nih sih? Tisu dong, tisu. Yang kamu ajak kenalan dulu dia. Kenalan dulu ya. Bisa duduk nggak? Kamu punya nama nggak? Enggak tisu dong. Ada tisu nggak? Oh gitu. Ngomong aja. Emang Aki nggak bisa. Wah. Stop. Wah Jawa rasanya nih. Udah. Kayaknya nggak perlu dibantu nih.
Ki, assalamualaikum. Muslim enggak? Enggak. Oh, Apa? Rasun pakainya. Apa kamu di sini? Udah lama di tanah ini Akinya. Sudah. Kan belum selesai acara kita, masa pergi. Saya tanya kenapa Aki yang terpanggil. Iya. Jadi tadi memang ini off the record ya. Tadi benar-benar audio sudah diganti berkali-kali. Clip on punya Mbak Bija sampai 3 kali. Itu nggak bisa aktif. Mbak pikir tadi udah mengatakan bahwa udah aku ganggu kenapa nggak pergi gitu. Jadi Kita udah ganti audio, Bang. Kan berapa bulan tadi? ya Makanya tadi agak lama. Mbah di sini bosnya yang paling dituakan. Bukan. Butuh apaan? itu Ntar dulu kita ngobrol dulu nanti. iya gampang itu gampang itu gampang. Mbaknya udah lama di tanah ini sebelum tempat ini ada. Udah boleh saya tahu berarti. Boleh ada yang bunuh diri ya Mbah di sini di belakang sana. Betul, Mbak. Kalau yang sering ganggu dulu pasien di sini memang dari bangsa Mbah. Wah, pusatnya di kolam. Mbahnya gangguin pasien nggak dulu? Anak buah. Tujuannya apa ganggu manusia, Mbah? Mbah, mau apaan? Dulu, santai dulu. Ya, tenang dulu. Chill aja, chill. Kenapa mau pergi, ada yang ngusir? Udah cukup. Nanti ngobrol-ngobrol sama yang lain. Ya. Mbahnya punya nama? Siapa? Namanya siapa? Jangan pulang. Masih dikontrak. Waduh. Dia di situ dia tempatnya. Nggak di situ. Bisa Mas Anda. Tadi ininya agak pura-pura lemah pas dibangunin. Kuat banget. Iya. Oleh Mas. Oke, berarti sudah dikonfirmasi bahwa gangguan audio kita Dari sosok si Mbah Tan sebenarnya ketika jadi kalian berdua panggil Mbah yang ini juga agak Ikut kepanggil. saya dipanggil kakek apa gitu ya. Jadi tadi sosoknya itu yang kalian lihat masuk adalah memang penunggu tanah ini. Memang tadi sebelum Bang Redi. Oke. Kenapa yang dia paling terpanggil menurut Mbah Mijan? Pasti dia menjaga, jadi kayak semacam di memang di tempat ya gini. Robi, orang-orang dulu sangat-sangat menjaga tempat yang diprioritaskan, untuk menjaga kebunnya, menjaga sawah, ladang, rumah, pabrik dan sebagainya dengan pagar gaib. Jadi yang masuk ini adalah pagar gaibnya. Pagar gaibnya. Karena tadi kita sempat titik ada seperti ada tanaman gitu, Bang. Tanaman ya dalam artian sebuah benda yang ditanam untuk memagari area sini. Entah itu punya pejabat kah, punya orang penting, atau memang dia cuma mau memagari lingkungannya doang. Tapi aku ini sih nggak sabar pengen lanjut sih. Katanya kan tadi sumber energi negatifnya dekat kolam. Yang pernah ada bunuh diri ternyata di belakang juga. Ya bagus-bagus yang niru ini bisa masuk ke Mas Nanda. Kita mungkin sedikit bertanya ke Nanda udah mulai nangkep energi apa. Baik, dengar semua? dengar ya, ada. Oke, ada wartam jerit. Ada suara jerit. Aduh menangkap deh. Oke. Ada suara. Nanda. Jadi di awal itu saya udah melihat emang ada sosok dua biasa. Nah pada saat Mami Jam melakukan sesuatu, dia sudah mulai mendekat nih, mendekat, nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk ke saya. Saya udah kayak open ke sana. Emang posisinya di belakang situ sih, Bang. Di situ ya. Tambahan lagi, Bang. Barusan pas nangkep ada waktu mendekat ke sini. Dia tadi di sini kali. Kenapa dia jerit-jerit? Yang sedih. Aku harus ketemu sama YTT Squad dulu karena dia mau aku sampein. Ini Mas Nanda udah aman? Aman ya. Kita bisa gabung dulu sama Bang Mongol sama Caca di sana. Tunggu ya. Oke. Sabar sini pelan-pelan. Ya. Ini sebenarnya apa sih Mbah yang lu pakai ini? Mbah pakai apa sih? Spirit dong. Oke. Ini boneka.
spirit. Nggak ada yang lebih cakep gitu. Orang-orang spirit doll-nya agak cantik-cantiknya ada. Ya, properti yang paling layak buat seorang praktisi kan yuk begini toh, masuk boneka band gitu. Dipocongin gitu lagi. Ya. Allahu Akbar. Mas Nanda duduk dulu deh. Abang aja. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, istirahat dulu. Duduk dulu. Saya enakan sini. Halo Bang Mongol. Bang ini. Caca, Bang Mongol sudah standby dengan Siap. kartunya. Caca. Oke, YTT Squad kita sudah komplit sekarang. Silakan Bang. Ya, dan tadi itu adalah memang ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh mereka bertiga. Dan juga Mas Nanda sama Didit juga berinteraksi dengan makhluk halus yang ada di sini. Namun sebelum kita tanya-tanya sama mereka, buat YTT Squad yang ada di rumah, selain kalian bisa kirim virtual gift, kalian juga bisa ngikutin trivia quiznya. Caranya yaitu kalian bisa jawab aja beberapa pertanyaan dari kita yang muncul di sela-sela acara kita malam hari ini secara live ya. Ada 30 pemenang, masing-masing bakal dapetin saldo GoPay sebesar Rp25.000. Langsung aja sekarang aku pengen nanya sama Mbah Mijan, Didit, sama Mas Nanda. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi di ritual tadi sih? Boleh ceritain nggak? Makanya Mas Nanda duduk aja sini. Kan lo yang... Ya, ceritain dulu. Yang terjadi apa lagi nih sekali nih? Ya, kalau dari Mbah pribadi, Mbah memang menggunakan sarana atau media. Ini akan menjadi sebuah perbedaan opini atau persepsi ya. Kalau orang dulu melihat seperti ini, mungkin agak sedikit berbeda. Karena memang ada sebetulnya media-media yang sifatnya adalah kearifan lokal seperti Jelangkung. Jelangkung itu juga salah satu boneka buatan yang yang tujuannya untuk mengundang mereka masuk ini. Gitu. Oke, Mbah bawa boneka ini kenapa? Apakah bisa mempertebal atau mempermudah pemanggilan atau bagaimana? Mempertebal dan mempermudah sekaligus karena Mbah mengibaratkan ketika kita datang ke pemancingan, kita membawa kail, kita membawa ini bites-nya. Yes. Oh. Ada punya nama nih Mbah, adeknya? Mbah kasih nama Mona. Mona. Oh, ini wanita, perempuan. Anak kecil. Anak kecil. Iya. Memang isinya anak kecil. Isinya anak kecil. Boleh ceritain isi atau sejarahnya Mona ini, Mbah? Jadi Mona itu adalah anak yang jadi korban pembunuhan tidak sengaja. Waduh. Dia melihat orang tuanya sedang cekcok. Aduh. Kemudian mereka saling pegang benda tajam. Ya, udah ketebas tanpa sengaja sebenarnya. Sampai putus kepalanya. Aduh, ya Allah. Jadi ketika dia masuk dia nggak bisa berbicara. Dia hanya menangis. Kemudian suatu ketika Biarin Mbah ini. ya, Ntar aja. suatu ketika datang ke mimpi Mbak Mijan bahwa dia mengatakan nyaman di boneka pocong cilik ini. Oke. Oh, berarti Mona ini memang anak Indonesia, Mbah? Indonesia. Indonesia ya. Oke. Nah, Mbah, ini kalau kita pengen tahu nih, Mbah. Jadi kan memang beberapa fakta bilang ketika gedung ini masih beroperasi itu banyak yang menyerupai nakes di sini, Mbah, gitu. Belum lagi mewujudkan sosok seorang suster yang bunuh diri di belakang, gitu kan. Mbah boleh ceritain ke YTT Squad mungkin dari penglihatan Mbah Mijan? Ya, yang Mbak lihat memang ngeblend ya. Pertama dari gini deh, tempat yang kosong pasti ditempati sama hal-hal lain, entah binatangnya, entah tumbuhannya juga liar, termasuk mereka-mereka yang tidak terlihat. Dan Bang melihat bahwa ada yang lama ngeblend dengan yang baru ketika ini dikosongkan, termasuk mereka-mereka yang menduplikasi jejak-jejak dari kehidupan di saat ini masih aktif. Bang melihat ada sosok yang memang benar-benar tadi jelas banget, sosok wanita. Bahkan tadi Robi juga mendengar, Didit mendengar. Iya. Nanda mendengar ada suara jeritannya. Sepertinya dia minta tolong kita. Oke. Itu, Cak. Sebelum aku ke Bang Mongol sama Caca, Ya. ada kamera infrared, ikutin abang boleh nggak sih? Ini apa sih, Dit? Aku tuh kayak terpang dulu. Iya Bang. Ini apa sih, Dit, di sini tadi? Ada. Oh yaudah, nggak bisa ngikutin ya? Nggak, tadi itu pas kita ngebahas ini dari sini aku kira itu tempat tidur. Oke. Bangku ya, Din. Caca udah mulai nangis ini. Apa yang Caca rasakan, Cak? Saya duduk sini aja Bang. Kenapa, Cak? Oh iya. Kenapa? Apa yang lo lihat atau lo rasain? Kenapa? Pas pertama aku masuk, dari luar sih aku bilang nanya sama Fatur,
Terus di sini ibu ada aborsi nggak sih gitu. Ada. Terus ada satu lagi aku mendapat residual energi, ada yang bunuh diri. Ya. Nah pas aku masuk ke belakang, isengnya ke belakang gitu, aku mau bakar sesuatu di dapur. Aku ada lihat cewek bersimbah darah, duduk nyender ke tembok gitu. Udah aku iseng coba bakar di situ, kok memang itu ada, memang itu bukan jin, itu pasti aku akan dapat residual energinya, atau mereka transfer rasa ke akunya tuh lebih kencang. Pas aku bakar itu makin kenceng bang, dan itu ada suara tangisan jeritan yang dengar bukan hanya aku doang, aku sama Maul di dapur itu berdua. Tadi juga aku dengar ada yang teriak sih. Jadi itu residual energinya tuh sama mereka mentransfer rasa ke aku tuh itu banget sih mbak, dan aku sedih banget, dan aku ngeliat gitu dia kayak ngakhirin hidupnya dengan kondisi hamil. Aduh. Jadi yang saya lihat yang bunuh diri ini lagi hamil. Iya, hamil muda. Terus ada aborsi juga di sini, tapi yang aborsi itu sih maksudnya yang aku sesalin adalah bayi ya, bayinya. Thank you, Cak. Bang Mongol sudah mulai gelisah. Apa yang abang lihat dari tadi di sini? Sebenarnya sih kalau ngeliatin di situ, tapi kan iseng moto bang. Iseng moto? Iya, gua foto-fotoin. Nah, ini dari kamera Mongol tidak ada rekayasa. Tidak ada sama sekali di rekayasa bang. Ini hasil foto di ruangan yang itu. Bang kalau digedein, dia membentuk. Oh iya. Iya. Oh iya. Itu Bang Mongol lebih ke janin yang masih ada plasentanya. Masih ada, kayak Mongol sampai bilang kayak kunyang. Bener. Cuman ini masih baby. Iya. Aslinya fotonya kalau di zoom out segini guys. Kecil. Dan ini terang banget. Jadi kecil banget. Lihat kamera bang, mungkin bang. Kecil segini. Itu dua benda, dua hal yang kefoto. Dan tadi pas moto itu bang, itu dari ruangan ini dari ini. Mana kamera mana? Gitu. Dapur kayaknya. Ada segini. Iya. Dia melorot ke ruangan itu. Nah kita kejar udah nggak ketemu. Kalau entity itu emang gitu kalau misalkan terfoto ya. Dia bentuknya. Ini kalau digedein ada warnanya bang. Semacam benda pusaka. Pusaka. Atau apa ya? Iya. Iya, di belakang. Wow, itu yang tadi kata Didit ya? Iya. Yang berhubungan sama ini. Oke. So, YTT Squad, setelah yang satu ini kita akan coba dalami lebih lagi kejadian-kejadian gaib yang pernah ada di sini dan juga mengapa makhluk gaib di sini itu sering mengganggu mereka gitu. Bahkan pasien sama nakes juga di sini itu semasa klinik ini masih aktif sangat terganggu sekali dengan kehadiran mereka. Tetap bersama kita di yang tak terlihat. Itu bisa gitu ya? Ya, YTT Squad, kita pada malam hari ini kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial sekali, sangat cantik sekali. Malam hari ini ada dua berarti yang cantik ya, yaitu Una dan Bang Mongol. Kenapa lo yang makasih sih Bang ya? Tapi yang jelas, berbicara soal pengalaman mistis, seorang DJ Una ini tentu saja bukan hal yang harus atau mungkin bisa diremehkan karena sampai detik ini masih sangat terngiang. Betul gitu katanya? Betul. Oke, tapi sebelum aku nanya-nanya sama Una, Caca, boleh sini dulu, Cak? Gabung? Silakan, Cak. Abang sekalian mau baca-baca komentar dulu ya. Terima kasih buat YTT Squad yang udah standby dari tadi. Pertama aku pengen bacain dulu dari Selfie Apriliani. Slowly. Ada suara jalan nggak sih, kata Mbak Selfie? Mungkin ya. Ada dari Akbar juga, awal mula pun tadi udah merinding. Banget, sangat. Dan juga Muhammad Akbar, pusaka ada cahaya kuning-kuning kilat gitu, tadi jelas katanya. Nanti sahabat. Pusaka aja deh bang. Jeffrey bilang underworld-nya kenceng banget nih. Teritorinya lumayan lah, pasti temennya Bang Mongol nih. Tapi demon sama ARPS-nya belum terdeteksi. Ada Junaidi juga. Sumpah baru kali ini nonton ngerasa kayak perut mual banget, padahal aku nggak bisa apa-apa. Coba minum obat ini lambung. Iya, takutnya hamil juga. Takutnya hamil atau apa. Oke, kembali ke Una. Itu Junaidi bang. Oke. Ya, cewek. Jadi ngomongin, oh ya sama ini juga, kita ngomong soal Putri Una ya. Tadi kan Abang sudah bilang bahwa dia punya pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu. Kita juga ada trivia quiz buat teman-teman semua, siap-siap ya, jawab pertanyaannya aja.
dengan cara klik jawabannya, tap aja jawaban langsung. Dan pertanyaan pertama adalah, bekas tempat apa lokasi YTT pada malam hari ini? Langsung aja, apakah A, itu ada rumah, atau klinik, apotek, atau kos-kosan? Ayo, waktu kalian sebentar banget. Nah, 15 detik aja dari sekarang. Cepat jawab. Nanti dapat hadiah nih. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klinik. klinik. Yang pasti bukan ini ya. Klinik. Kos-kosan. Oke. Alright, thank you buat teman-teman semua. Dan sekarang aku pengen nanya sama Una dulu. Nah, jadi sebenarnya yang dari teman-teman kreatif nih, pengalaman apa sih yang memang nggak bisa banget dilupain? Secantik kamu punya pengalaman mistis tuh kayak gak sinkron gitu. Jadi ini sebenarnya ceritanya udah lumayan lama ya, tapi tuh karena emang ngagetin gitu, jadi kayak masih terngiang-ngiang gitu. Nah, jadi waktu aku kuliah, itu kan aku sempat ngekos nih, soalnya kan aku kan merantau ya dari Sumatera. Terus aku baru masuk nih hari pertama, jadi kayak ya bawa barang-barang gitu kan. Terus kebetulan aku dapat kabar yang paling belakang dan paling pojok pula. Nah, Waduh, jadi kayak males bersih-bersih, baru masukin barang. Itu bahkan kayak tempat tidurnya belum aku sprayin karena aku kayak capek banget ya, aku mau istirahat dulu. Nah, kayak udah mau menuju maghrib itu aku kebangun. Nah, pas aku kebangun, pas aku balik badan, ada orang duduk di pojokan tempat tidur lagi nonton TV. Waduh. Sosok hitam gede gitu. Okay. Terus aku kan kaget dong, wah aku merinding gitu kayak. Aku sampai gitu, aku kayak berusaha ngeliat lagi, terus kayak masih ada gitu. Tapi dia ngebelakangin aku ngeliatnya ke TV gitu. Nah, terus karena aku kaget banget, nah pas sosok itu kayak mau gerak gitu, aku tuh kayak tutup mata, tempat tidur aku tuh kayak berasa kegoncang-goncang. Iya, aku mau teriak gak bisa, mau gerak gak bisa, terus kayak berusaha kayak ngelepasin diri kayak, aduh gimana nih, aku dalam hati tuh udah kayak Allahu Akbar, astagfirullah, udah, sampai aku bisa ngelepas diri, aku lari keluar ke kamar temanku yang lain. Dia tuh nggak berani tidur sendiri di kamar. Itu pertama dan terakhir? Atau ada kelanjutan-kelanjutannya lagi semenjak itu kebuka mata batinnya? Ya nggak kayak gitu sih, tapi aku punya cerita lain lagi, Wah, cerita lain lagi nih. Jadi aku kan suka pergi tour ya. Pergi ke Bali nih saat itu. Nah, kebetulan aku memang biasa stay di satu hotel itu tuh. Nah, aku nggak dapat bagian kamar yang aku mau. Nah, dikasihlah nih kamar yang di atas gitu. Ya udah, aku di kamar nih berdua sama manajer aku gitu kan. Lagi santai-santai ada ngetok nih. Buka gitu kan. Room service. Iya gitu, kayak dia maksudnya ngetoknya kenceng gitu. Pas ngetok yang ketiga, ya udah ke depan nih. Waktu aku buka, ternyata ada kakakku yang tidur di kamar sebelah. Aku bilang, apaan sih kak? Aku bilang ngetok-ngetok kayak gitu, nggak sabar banget. Apa sih? Apa sih? Kata orang nggak ada ngetok, kata gitu. Terus aku, bilang, tapi ada kok, jangan bercanda deh, gini gitu segala macam. Jadi masuk kamarku dong. Ada apa sih dek? Ada bang, kita gini heboh. Waktu kita lagi ngobrol tiba-tiba ngetok lagi pintunya. Anjir. Terus kakakku dengan gayanya dong kan, mungkin ada siapa, dibuka nggak ada orang. Nah, terus habis itu kita tanya nih ke bawah, kok di atas kayak nggak enak banget ya, sepi. Jadi emang kebetulan lantai itu tuh jarang banget ditempati, karena kepepet doang berarti ya? Iya, karena aku biasa di hotel itu, dan itu emang kayak rekomendasi dari tempat aku kerja. Aku dikasih lah kamar yang itu. Wow. Ampun banget. Tapi sebenarnya memang Una nggak punya bisa melihat ya, atau apa? Memang cuma teror-teror aja yang datang? Iya. Nggak cuma sih, itu stres sih. Malah pernah aku kayak ngefoto teman aku gitu, dan di hasil fotonya tuh ada kelihatan sosok. Aduh, masih Gitu. punya nggak sih fotonya? Udah enggak, aku langsung takut banget kan gitu-gitu. Sama tadi Bang Mongol juga nggak sengaja ketangkepkan kayak gitu. Nah ini jadi ceritanya gitu teman-teman. Awalnya itu tim dari YTT tuh mau ngajak Unanya tuh bukan nolak sombong ya, nolak takut. Iya, jadi Katanya. aku tuh udah bilang kayak, aduh aku nggak mau terima acara kayak gitu. Soalnya aku emang trauma, dan aku toilet sendiri aja, aku. Iya, kayak ke toilet sendiri aja kayak, temen dong, jagain dong depan pintu, please bersuara biar gue tahu ada orang di depan gitu. Dan akhirnya memberanikan diri Karena ya udahlah katanya kan, ya kita dapat teman baru, dapat kerjaan baru, gitu, pengalaman baru. So, oh ya udahlah ya, gue bilang gitu. Sampai sini gue bilang, kamu tanggung jawab ya, apa-apa. Tadi aku juga udah bilang, ini kayaknya ntar suara aku teriak bisa kedengeran sampai ujung.
takut. Tapi dari tadi duduk di sini jam 7, dari make up segala macam, udah ada rasakan sesuatu atau melihat sesuatu atau ada yang memanggil atau bersuara? Enggak sih, tapi emang aku kayak rasa, aduh di sini tuh kayak hawa-hawanya kayak nggak pas gitu ya, kayak lembab, kayak sesek. Aku kayak nanti berusaha ngatur nafas gitu biar, soalnya aku tuh pernah pergi ke Lawang Sewu, Semarang. Masuk situ, kayak tiba-tiba tuh aku mual gitu loh, mual, pusing kayak mau pingsan gitu. Besokannya aku demam 2 hari, makanya lah aku tuh kayak agak, aku nggak deh sama gitu, aku takut gitu loh. Nah, Mbak Mijan yang bikin seorang Triuna ini sensitif apa sih, Mbah? Emang ada yang jaga kah? Ada. Kalau yang jaga ada di leluhur. Tadi sebetulnya menarik sekali pengalaman pertama dari Una adalah dia mengalami tindihan. Karena mungkin tidurnya tidur nanggung. Jadi ada dulu kita dilarang banget tidur di kala mau menjelang maghrib. Karena maghrib ini adalah salah satu dari kode atau tanda peralihan antara dimensi kita dengan dimensi mereka. Kalau yang suka ngetok-ngetok, memang biasanya namanya hantu janggamil tuh. Janggamil. Nah, tapi kalau ketika masuk ke sebuah ruangan, ke sebuah tempat seperti ke Lawang Sewu kemudian mual, itu artinya tubuh kita punya sinyal yang merespon energi di situ. Ada yang mual, ada yang merinding, ada yang muntah, ada yang pusing, ada yang punggungnya kenceng dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman di YTT Squad sekarang juga merasakan hal yang sama, experience the same thing gitu, nonton acara kita mual-mual segala macam. Itu berarti apa, Mbak Mijan? Tadi kan ada tuh beberapa aku udah mulai mual atau apa. Ini live streaming, Robi. Jadi pasti Energi akan bisa tersambung ya. Una udah pusing. Iya kan. Nah, Mbah itu kan biasa kalau di Twitter atau di Instagram tuh sering nyenggol-nyenggol nih. Senggol dong Bang, apapun yang disenggol. Sekarang malam ini senggol Una dong. Tentang Una. Kayak gitu konsepnya. Kayak gitu. Jadi izinin ya. Enggak, bukan yang mistis kok. Mbah, dikit dong buka tentang percintaannya Una. Izinin ya. Izin ya. Itu tuh tulisannya sih Fatur sih yang nyuruh nanya ya. Itu tuh Fatur tuh namanya tuh. Mbak silakan. Una itu cewek yang prinsipal, dia punya prinsip. Jadi tidak sembarang juga menerima orang untuk masuk ke hatinya. Karena sekali katakan patah hati itu udah lama banget itu obatnya. Susah ngobatinya begitu. Sekali cinta banget, dipatahin, sembuhnya juga lama. Benar. Waduh. Tapi karirnya Amin. Udah gitu aja Mbak. Yang sering matahin dia nasibnya kayak apa sekarang Mbak? Nih Mbak, kan gue penasaran. Yang sering matahin Una nasibnya lebih buruk dari Una kah? Maksudnya? Dia lebih buruk. Gitu ya Mbak ya? Oke. Aku ke Bang Mongol sekarang yang udah, Bang Mongol udah korek-korek apa dari tadi udah lupa segala. Bang Mongol. Ya. Ceritain dong, apa yang udah Abang ngerasakan lagi selain apa atau apa gitu? Kalau sebenarnya apa yang ngerasain sih lebih ke tempat ini memang tempat yang kalau gue boleh jujur mungkin sangat Mongol banget. Mongol banget. Sangat Mongol banget. Karena Mongol banget. Dari awal gue masuk, gue pura-pura nanya, ini tempat apa dulu. Nah, yang menjadi salah satu ritual di dunia satanik itu salah satu yang memberi dari sini. Wah, serius Bang? Serius. Itu poin 1. Waduh. Poin 2 tadi pas abang baru datang lewat pintu samping itu. Iya. Siapa yang ngagetin? Nah jadi maksudnya gini Bang, kita kan kalau bahasa itu residu ya. Kalau kita tuh lebih ke dalam setiap pengambilan benda tersebut selalu kan orang yang ngambil itu kan dari satu tim namanya, ada satu tim namanya. Nah mereka tuh biasa selalu ada yang ikut. Nah yang ikut itu ketempelan di sini. Oke, jadi yang buat ritual ketiga dalam dunia satanik tuh dari sini salah satu pensupport. Dan mohon maaf termasuk yang kita duduki ini Bang. Minum. Dan kita makan. Berarti kasnya sama kayak soalnya di situ ada itunya banget, ada ketahuan banget kalau ini adalah bagian dari dulu pengambilan untuk ritual perjamuan suci yang menggunakan darah dan organ tubuh. Ada apanya sih Bang? Ada ciri-cirinya tuh di situ kelihatan. nanti kita kesana. Kalau spiritual tuh pasti ketangkep tuh di situ.
Oke. Baru di situ. Nah itu yang Mongol bilang, gua dari tadi lebih fokus pingin moco. Ada apa aja yang ada di tempat ini. Oke. Tempat ini kan 22 tahun tuh sama sekali udah nggak disentuh lagi ya, dan bahkan dirobohkan pun enggak gitu. Direnovasi apalagi dijual pun kayaknya sulit gitu. Caca sama Mas Nanda ada yang di flashback kah? Ada yang bisa direkord kah di penglihatan kalian? Apakah memang karena ada makhluk halus yang memang menyerupai yang sudah bunuh diri itu atau apa? Caca atau Mas Nanda dulu? Caca. Dulu aja, apa gue? Lo dulu. Gue dulu. Jadi gini Bang, Jangan dimasukin. jadi gini, kita kenapa nih kosong Bang? Sebetulnya adalah emang ada segi gangguan goibnya Bang, cuma tidak full gangguan goib. Emang ada segi juga ya manusianya. Ya. Dia kan di sini dekat juga sama tempat medis ya, bukan klinik ya Bang ya, Iya. sakit, salah satu rumah sakit. Untuk makhluk yang ada di sini emang dia badannya itu kayak apa ya, nakes lah, dengan pakai Wujudnya. ya wujudnya Hmm. kayak pakaian topi apa putih-putih ataupun topi yang cewek apa ya, Suster. ya kayak gitu. Ada di Oke. belakang kita udah ada. Perawat. Di belakang kita sama tuh Bang Mongo. Bang ngomong apa? Mau Awas. ngaku dulu. Di situ ada makhluk Bang. Iya. Di situ. Nah, di situ ada makhluk sosok laki-laki, cuma agak bongkok. Dia bukan Stres banget sih kalau bisa lihat itu semua sih. panglima lah, bukan tuannya. Cuma emang dia sosoknya dari situ Bang. Ya TT Squad juga ngeliat hal yang sama kah? Kalau emang ngeliat hal yang sama, tulis komentar di bawah ya. Langsung aja. Cak, Una, gua di sebelah di tempat Bang Robi. Caca silakan di tengah. Boleh. Karena aku mau mencoba minta tolong Caca untuk nge-trace tempat ini dari kartu tarotnya Caca. Silakan dibuka dulu gerbangnya kalau Caca butuh pembukaan. Nah, teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan, taruh aja di kolom komentar. Kalau nanti kita punya waktu, abang tanyakan ke dukun-dukun kita di sini. Ya. Lagi ada Mbah Mijan atau nanya nomor telepon Una, nggak bisa? Ada ya? Manajer tapi. Jadi, Dit, sebenarnya yang dominan itu apa sih, Dit? Sini, Dit. Sementara, Dit. Kalau dibilang dominan, Bang, tempat ini terbagi menjadi beberapa blok. Oke. Di bangunan ini aja beberapa blok dari yang dia ada sejak tempat yang dibangun, ada waktu tempat ini masih beroperasi, Oke. sama begitu kosong tambah lagi. Jadi ada beberapa koloni. Mungkin informasi bakalan agak-agak kabur. Ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Jadi kalian nggak harus percaya apa yang dibilang sama mereka atau yang mereka sampaikan saat ada medium. Caca masih coba untuk bernegosiasi Tadi kayaknya. beberapa kali Bang pas masih opening masih ngobrol-ngobrol gitu ada beberapa yang ngintip-ngintip yang tadi Anda bilang satu. Ini ada sosok cewek juga. Gak usah ngintip-ngintip, sini aja. Masuk nih ke kartu Caca nih. Ada yang mau cerita nggak? Gak usah ngintip-ngintip, kalau perlu di make upin ada nope nih. Keluar aja kalian. Ikut Caca pulang nggak apa-apa, apartemennya lega. Jangan dong. Tanggal berapa sekarang? Maaf. Sekarang tanggal 24. Oh. Abang 24. Una nanti kalau pengen nanya juga boleh ya, Nak? Boleh, boleh. Kok enak? Una. Oh, Nah, nggak enak berarti kerjanya opung banget. Oke. Caca udah jago nggak copetan. Isian lah, isian. gue belajar sama Bang Obi, Dit. Kalau Oh. dunia perkocokan. Sama abang. Ini fungsi ini, yolo ini toilet toh. Iya, toilet Bang. Oh, gedung sebagus ini di tengah kota Jakarta toiletnya begitu sih. Dit? Tahun berapa Bang? 2000 kan? 22 tahun yang lalu Bang. Oke, ingat mamanya Oh, dia. iya ya. Iya lumayan. Perasaan baru 2000 ya. Silakan. Una mau nanya duluan? Una boleh Satu tanya pertanyaan, satu kartu. Tentang sosok dan tragedi yang ada di tempat ini. Contoh. Buat sosok astral yang ada di tempat ini, sosok apa yang lebih dominan?
Aku. Pada ngaku semua. Bang. Sorry. Mana kamera? Sosoknya laki-laki. Tapi ada 2 yang dominan, Bang. Ada 2. Bayi. Anak kecil lah ya. Yes. Gokil ya, baru sepanjang episode baru ini kayaknya anak kecil atau bayi yang menjadi dominan. Dominannya dalam hal apa sih, Cak? Kalau yang kecil itu? Kan mereka diaborsi di sini. Berarti mereka mengganggu juga gitu. Undang. Lebih banyak lagi yang Oh, darah bang. Ini Darah. klinik apa bersalin? bersalin. Oke, maksudnya kan gini, darah kan pasti terjadi ya setiap kali ada proses itu. Sementara kita meyakini darah itu memang salah satunya dikonsumsi oleh mereka. Maka wajar ketika masih aktif pun mereka bisa datang. Aku yang nanya ya, Cak. Suster Uti! Panggilnya ada sana, Bang. Anjing Dapur. udah lewat. Dapur. Dapur, Nggak, Bang. Cak, lu tadi gitu lah. Iya, Gua iya. ngomong Dapur. gitu. Itu ya? Suster Uti! Abang mau lihat sana? Iya, kan aku manggil. Kanan. Yang namanya Suster Uti. Mana syuting ya? Syuting ya? Tadi aku lihat kamu lewat sini. Tadi nyebrang. Suster Uti atau yang menyerupai. Ada yang masang dupa ya? Ada yang masang dupa ya, Cak, situ, Cak? Larinya ke situ. Ya udah kenal Caca kan? Masuk ke kartu Caca, suster. Caca naruh tuh dupa situ. Bang Mongol yang naruh dupa. Oh. Aku yang naruh sesuatu di situ sebelum Bang Mongol. Aku dulu taruh di situ untuk. Pantas dia ke situ tadi. Nggak, di Aku- situ tempatnya. Iya, aku mau tadi udah minta, nggak tahu deh, kan gua nggak ngerti cara negosiasinya ya. Aku mau nanya soal suster Uti itu, Cak. Iya. Iya. Ceritain, suster. Atau kamu yang menyerupai suster Uti. Ada yang mau disampaikan nggak? Silakan. Ambil Izin. ambil 4 kartu, Bang Obi. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Titik. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Sakit kenapa? Ya, abang gini. Sakit kenapa? Ayo. Yuk, kamu namanya siapa? Iya. Bisa kasih tahu kita namanya siapa? Bisa kasih tahu namanya siapa? Jangan. Namanya oke. jangan. Namanya sakit. Ini aku. Sakit kenapa sakit? Ini suster. Sakit kenapa? Mau ngomong? Iya, sakitnya kenapa? Kamu mau cerita. Kalau kamu tidak mau cerita, kamu keluar aja. Kamu cuma nyiksa yang punya badan. Kalau kamu nggak mau cerita, Kamu kenal sama yang namanya Uti nggak? kamu nyesal. Nyesel kenapa? Nyesel kenapa? Kamu kalau nggak mau cerita, kamu keluar. Ini bunuh diri. Tolong. Kenapa? Anaknya kenapa? Kenapa? Kamu nyesel? Nyesel kenapa? Hah? Oke, nyesel kamu bunuh diri. Kamu ini suster Uti atau bukan? Bukan kali kamu nih. Manipulatif kamu. Hah? Kamu manipulatif ya? Hah? Jangan itu, jangan berkamuflase ya suster. Kamu kenapa sakit? Suster jangan berkamuflase. Kamu bohong nih. Kamu mau cerita nggak? Kalau nggak mau cerita cuma saya sakit doang udah keluar. Bakwan di balik kuda. Aduh, keluar yuk.
Keluarin. 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 Tarik nafas. Siapa, Cak? Manipulatif, Bang. Mbah, siapa, Mbah? Nyasar doang. Disuruh dulu yuk. Iya. Maaf, lewat. Oh. Ini suster utuhnya udah nungguin masuk kartu, Caca. Suster utuhnya di dalam. Ini suster ngesot. Nggak ada informasi yang bisa dikulik tadi ya? Manipulatif. Manipulatif, oke. Kita lagi Terus kepoan aja. terus kan atau nanti informasi tapi kan nggak komplit. Iya. Manipulatif, Bang. Ya, Itu kan jin itu kan jago mencuri informasi apa yang sudah pernah terjadi di tempat ini. Cover. Guys, ini cuma bukti kalau kita bukan nyajen ya. Oh, iya. Ya kan? Iya betul. Ini just properti aja. Bintang tamu kita senang buah-buahan. Kak, kembali ke suster uti beneran boleh? Boleh. Yang ngambil abang atau bintang tamu bisa nggak? Abang. Aku? Abang. Ya, Abang. 4 kartu tadi. Jangan dibuka. Suster, maaf nunggu ya. Aku penasaran sama suster uti ini. Oke. Sorry. Bang, sebenarnya karirnya dia tuh bagus loh di sini. Mana? Kamera mana? Yang itu deh. Nih. Karirnya dia tuh bagus loh di sini. Dia cukup berprestasi ya di sini ya, maksudnya kinerjanya juga bagus gitu. Oh. Ya. Tapi karena hubungan asmara, Bang. Hubungan asmara, dia putus dengan kondisi yang tidak Hamil. ya, Terus ini tidak normal ya. Nah, akhirnya dia mengakhiri hidupnya lah. terbaca semua dong. Iya. Jelas banget. Gokil dari kartu. Itu peti mati, Cak. Ini kartu kematian, Bang. Ya Allah. Berarti bisa disimpulkan bahwa mereka itu punya jalan cinta, kemudian Hamil. dan frustasi titik Cowoknya kabur. kabur. Frustasi terakhirnya adalah mengaborsi sekaligus dia bunuh diri. Belum sempat diaborsi. Jadi dia pada saat bunuh diri dalam keadaan hamil, Cak. Hamil. Oh my gosh, oke. Di situ. Iya, Di tempat tadi abang mau masuk. iya. Tadi tuh pas, sorry ya teman-teman, tadi aku ngomong ini jorok. Jadi pas tadi nyuruh ke sana tuh gitu, lari. Tapi hitam, Warnanya Ya, hitam. yang mana? hitam tapi Mbak. Yang pas- Betul ya, Mbak? Merangkak apa enggak? Enggak, cepet. Cepet ya, Diri. lari cepet. Kalau bongol merangkak Yang justru. tadi aku suruh abang ke situ. Iya. Aku bilang Kan bang tadi, panggil situ. Caca kan tadi nyuruh abang ngeliat ke situ. Pas gue gini, Bang panggilnya ke cepet sana, Bang. masuk. Kalau bongol merangkak kayak itu loh, Mbak. Senior kayak Devi Rucci. Yang pendek tapi ekornya tuh kayak ada tombak di ujung gitu. Ya. Tapi Aku di sana. mau tanya sama teman-teman semua di sini yang paham, mungkin Anda biar ngapain? aku sama Una bisa jelas ya. Mungkin di TT Squad tuh sering dengar kata-kata jin itu memanipulatif, niru-niru Iya, manusia, atau yang sudah mati atau masih hidup, bahkan yang masih hidup pun ditiru gitu kan. Why? Kenapa? Siapa yang bisa jelaskan mungkin? Oke. Kenapa sih, Mbah? Gini, tugas mereka ngapain? Mengganggu, Menggoda. manusia. Menggoda manusia. Oke. Dengan bagaimana? Dengan berbagai macam cara, termasuk mengkamuflase. Dan memang jin itu punya kemampuan mengubah dirinya menjadi apa saja, termasuk hewan, manusia maupun tumbuhan. Kemudian mereka itu sebetulnya bisa merekam kejadian-kejadian atau jejak terakhir dari manusia yang memang punya tragedi atau mengalami accident. Kalau yang meninggalnya normal, wajar, nggak akan bisa dikamuflase. Gitu-gitu. Kemudian mereka hanya menyimpan atau merekod kenangan terakhir yang ada. Seandainya kenangan terakhir dia tertabrak, yang bisa dia duplikat apa? Sosoknya ya seperti orang kecelakaan, kakinya juga patah dan sebagainya. Dan dia hanya bisa bercerita, saya ditabrak dan sebagainya. Jadi benar-benar cerita terakhir. Gitu. Tapi tujuan itu semua adalah menggoda, mengganggu manusia. Ada golongan tertentu, Mbak? Ada golongan tertentu. Namanya disebut? Level jin kalau menurut Primbon ada 4. Yang Ya. pertama ada demit, kuntilanak, pocong, gendurwo, tuyul dan sebagainya. Yang kedua adalah janggamir. Janggamir ini level yang lebih tinggi dari demit dan dia
sangat dekat dengan manusia. Contoh misalnya mengganggu di kediaman-kediaman. Ya. Yang ketiga level danyang. Kalau orang bilang dulu katakan sepuh atau orang dulu bilang leluhur. Nah yang terakhir adalah aljan yang bas, dia juga nggak bisa nembus karena memang levelnya level iblis. Oke, Una mau nanya nggak kenapa semuanya ganggu? Yang di sini ganggu pasien yang sedang dirawat atau sedang berobat. Ke kartunya Caca boleh, Una, silakan. Mau nanya dong, kenapa ya para arwah-arwah itu tuh masih mengganggu para pasien-pasien pas masih beroperasi rumah sakit klinik ini? Oke, disimpan ya, Cak. Jawabannya kita akan bahas setelah satu ini, teman-teman. Tetap bersama kita di Yang Tak Terlihat. Balik di Yang Tak Terlihat, live streaming di aplikasi GoPlay. Sekarang kami akan melaju ke komentar dari YTT Squad yang sudah masuk. Wah, gede banget nih blockingan. Oke. Ada dari Kim Lia. Ini siapanya Kim Hot nih. Aku ngerasa aura di sini bawaannya pengen sedih wae sama kayak Caca ya. Ada Jonathan Tambu Bolon juga. Aku merasa panas, pusing dan mual sama DJ Una. Ada yang ngikutin tuh. Sosok perempuan bertangan seperti kayu. Ada Mas Bimo juga bilang Kak Caca flashbacknya lihat darah dan bayi ya. Sampai nangis. Mbak Siti bilang kayak lihat yang kalian syuting tapi dari atas. Wadah sih, Ben. Kayak lihat yang kalian syuting tapi dari atas. Dia jalan-jalan, Bang. Oke. Ada Mbak Zahidah juga. Entah kenapa di jendela belakang sini kayak ada yang aneh. Oh, itu bukan jendela, itu bilik suara, guys. Bukan bilik cinta ya. Itu bilik termenung. Ada Mas Bimo Bagus Prakoso. Ada something false in here. Selain itu juga gelombang energinya nggak stabil. Ada Anissa bilang belakang ada tangga yang lewat tuh putih-putih melati. Situ yuk, nak, bentar. It's okay. Coba sini bentar. It's okay. Kita kan sama-sama nggak bisa nih. Right. Sini aja. It's okay. Jangan dulu Bang, dia itu mah Bang. Tangan gue gatal. Rasanya. Apa rasa? Tapi berdiri tadi, Din. Iya. Ngebabat di sini tuh udah 3 kolom ini, Din. Iya. 3 campuran. Iya. Ya, merinding sih. Mereka saling Ya, lebih dingin gitu nggak sih? Yes. Pengen nguasain teritori. Aneh. Gitu. Aneh. Soalnya kan ini itu malah ketutup ya. Harusnya mah lebih panas dari depan, tapi ini lebih dingin di sini. Makin tinggi. Aduh, Pak. Paling tinggi ya. Ini kita orang awam ya. Ini makin dingin. kayak di tempat yang udah Makin dingin dan makin dingin. kayak mual. Wow. Makin dingin guys. Di atas enggak di atas banget. 2 langkah doang makin dingin. dingin. Aneh ya? Padahal di sini Gimana? panas banget ya. Rasa gimana? Aku sih kayak mualnya dari tadi, jadi kayak aku kayak ngatur nafas gitu loh. Itu belum sama Mbak nanti. Kita ada berdua. Minimalnya beda. Oke, guys, saat ini kita sedang siap-siap nih buat melakukan penelusuran di titik energi gaib yang sangat kuat di bekas klinik angker ini. Mbah Mijan, Mbah Didit akan mengundang lebih lagi makhluk-makhluk yang ada di sini dan kita akan coba mediumisasi melalui Mas Nanda ya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut lah dari mereka. Dan YTT Squad, sebelum melakukan penelusuran ada trivia quiz lagi. Waktunya cuma 15 detik. Pertanyaannya adalah boleh Didit dari situ Dit, Abang ketutupan. Siapakah bintang tamu hari ini? Ya. Mbah Mijan dan DJ Una. Ya. B. Kiprana Lewu dan DJ Una. C. Kiprana Lewu dan DJ Candy. D. Mbah Mijan dan Mbah Burhan. Iya. Pertanyaan. 15 menit, 15 detik ya? Detik, Bang. Oke, jadi buat teman-teman silakan jawab 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Mijan dan DJ Una. Alright. Pertanyaan berikutnya. ketiga. Oke, jam berapa? YTT tayang di GoPlay. A. Jam 8 malam. B. Jam 8.30 malam. C. Jam 9 malam. D. Jam 8 kurang 15 menit. 8745. 19.45 gitu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Jawabannya adalah 2030 ya.
Sip, ikutin terus ya perjalanan. Dan buat mengetahui trivia quiz pemenangnya siapa aja, langsung aja cus. Kita akan lihat nanti, tapi sekarang kita mau melakukan penelusuran dulu. Tapi sebelum itu, ada polling challenge nih di salah satu fitur GoPlay saat ini di live streaming. Itu ada satu fitur yang dinamai dengan polling challenge. Nah, untuk itu sangat pas banget buat kalian untuk bisa memberikan voting ya. Dan kira-kira untuk bisa berinteraksi dan merasakan energi gaib di sini, spot paling kuat kira-kira energi gaibnya di mana. Dan kalau kemarin kan kita adalah kalian YTT Spot itu memilih siapa yang akan penelusuran. Tapi kalau ini yang akan melakukan penelusuran itu sudah ditetapkan, yaitu aku dan aku. Aku sendiri enggak. Aku, Mbah Mijan sama bintang tamu kita Una untuk melakukan challenge ini sama Mas Nanda yang ngerepotin sering kerasukan. Aduh. Tapi gua Didit sama Caca nunggu sini. nunggu di sini. Oke. Tapi pollingnya adalah lokalisasi. Lokasinya mau di mana? Kapan terakhir Bang? Nggak pernah gua, enak aja loh. Yuk tuh, ada tuh. Pertama, ruang bunuh diri, lalu kamar mandi sama ruang pasien. Silakan, polling aja sekarang ya. Buru, cepet polling. Ruang mana kayak akan ditelusuri Mbak Mijan, DJ Unar, Bang Robi dan Lukman. Dan yang tertinggi pollingnya yang akan kita lakukan penelusuran di area tersebut. udah keluar jawabannya? Pasar Senen, Bang. Jauh dong. Banget. Jauh. Ya. Mau ngapain? Mau thrifting? Kata Jojo sih gitu. Anjing bal-balan itu namanya, Bang. Udah? Jawabannya adalah, ayo voting secepatnya. Wah, Keramat Sentiong, Bang, rel kereta. Ya, udah. Lokasinya Pinggir rel banget ya. ruang bunuh diri. Diperkenalkan Bang Obi. Tunggu dulu. Bang Mijan sama Lukman. Ya, sebelum kita melakukan penelusuran, Mas Nanda tadi ada melakukan ritual tersendiri kayaknya with this. Iya Bang, Dan ini jadi silakan. udah ada makhluk di atas ini Bang. Tadi sempat ke bawah. Sempat pengen masuk ke DJ Una. Waduh. Cuma saya negosiasi sampai sempat membuang bunga ya. Iya. Ini. Ya, soalnya emang flower. dia bahasanya adalah ingin membawa DJ Una ke atas. Waduh. Ke atas maksudnya? Dibawa ke atas. Ngapain? Akan ada ditunjukkan sesuatu di atas itu. Aduh. Cuma ini emang komunikasi aja. Mereka cuma mau menunjukin keberadaannya mereka ke kamu. jadi emang sosoknya ini emang lumayan negatif. Allahumma sholli. Dia udah ngintip lagi. Apa? Burhan jangan ini Burhan nanti. Udah. Aduh, lu. Ramanin terus. Udah. Sampai jatuh ke bawah tarotnya. Kita akan menuju ke lokasi bunuh diri, ruangan. Hei. Waduh. Keluar sini. Keluar yuk. Punya apa nih? Oh, blanket-nya mau dipotong ya, bro. Beres syuting. Potong aja, Dit. Udah Kalau mau keluar, Dit. Ini ada nih. Potong Ada aja nih. kalau mau keluar. Ini apa nih? keluar yuk. Yuk. Nanti kalau nggak mau keluar ekornya saya potong. Oh, Ada di Ayo. Una loh. ayo. Musiknya seru. Tadi katanya Orang kamu mau mau ngajak dipotong. DJ Una ya? Sini sekolah coba. Oh, ini mau masuk. Ini ngajak DJ Una. Itu kamu keluar saya yang masuk ya. Tapi jangan nangis ya. Potong aja. DJ Una jangan bikin musik keluar sini. Ayo, sini. Ayo keluar. Bukan anak Yuk. Pelan-pelan baik-baik. Yuk keluar yuk. Ini Om, buat potong, Dit. Jangan sampai Potong aja, Dit. saya nyalain ya. Ah. Ngobrol tapi di luar. Dia ngobrol sini. Keluar. Ayo keluar yuk. Iya udah saya nyalain kalau nggak keluar ya. Cepet keluar. Yuk keluar yuk. Ayo. Cepet. Takut deh. Ngomong apa, Dit? Hidupin dikit biar dia keluar. Awas paku Dit. Lampunya yang belakang nggak redupin dikit guys. Dia takut saya nyalain Ya, ini. Oh, dia dia takut takut cahaya. Keluar ya. Nah, Ya. Ayo. Kenalan sama DJ Una nanti ngajakin Saya dubel. potong ekor kamu nanti kalau nyalain. DJ Una. keluar. Nih, ada cewek cantik tuh. Ya Allah. Dasar udah. Sini. Enggak.
Gitu, nah, udah di luar ya sekarang ya. Nah, kamu siapa? Mau ngomong apa? Jangan nakal. Dasar. Ambil apa? Ah? Kenapa? Mau nunjukin apa ke atas? Mau nunjukin apa? Kenapa? Kenapa? Ada yang apa? Iya, saya tahu. Kamu mau ngomong apa yang jelas? Ayo. Nanti kita ke atas, kita mau di sini dulu. Ya tapi sekarang. pelan-pelan, jangan ini. Kamu kasihan sama yang punya badan gimana Ini yang sih? mancing Una tadi, yang mau masuk Una. Minta Iya, apa? Ini ada target kamu nih, depan kamu lihat. Emangnya kamu siapa mau minta-minta teman kita? Kamu hebat banget. Kasihan untuk jemuran baru sembuh. Nanti kita ke atas ya. Ayo. Kopong nanti gara-gara enak teh. Ikut boleh. Nyusul boleh. Saya potong. Mbah, tarik aja, kamu Mbah. nggak- Yuk. Nggak ber- Bak Dit, Mbah, Ayo. bakal aja Yuk, tuh. bakar. Mau dibakar nggak? Balik. Bakal aja, bakal aja, tarik aja paksa. Bakar nggak? Bakar. Ya udah nggak usah banyak iya Paksa iya. aja, paksa, paksa. Nah, Iya. Lutut lu baru sembuh ya. Jangan sampai lutut lu kopong lagi. lagian Mas Nanda tadi mau ngajak duel, dimasukin nih. Ya. Kan? Ayo. Kasih air dong. Awas, Burhan. Awas. Burhan, kepala lu. Lepas. Ini reaksinya tadi karena Mas Nanda juga memang Ayo dong. melakukan ritual ya, manggil-manggil. Tahu dasar lu. Dan yang itu kayaknya emang ngajak duel Mas Nanda, guys. Oke. Jadi kita akan mulai langsung penelusuran kita, teman-teman. Karena tadi memang sudah dari hasil votingnya adalah kita ke ruang bunuh diri. Mbak Mijan akan bawa boneka mungkin. Jadi akan ada 2 mediumisasi kali ya. Mas Nanda, nanti izin ya, mediumisasi sama Mas Nanda ya. Jadi Caca, Didit sama Bang Mijan. Bang Mongol. Mongol, Cici, iya Didi. Oke, kita gerak sekarang. Langsung mulai? Oke. Let's go. Yuk. Una. Kita berempat. Sama Mas Nanda. Ini gimana? Mulai dari sini? Yuk. Ini kesana. Dikit. Ya Allah, bagaimana sih Lukman? Wah, Mbah. Ini gokil sih, Mbah. Boleh gak masuk sini, Mbah? Boleh. Ah, kameramen mau duluan, tim? Atau kita duluan? Duluan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Dan ini salah satu dari ruangan yang biasanya dilarang masuk. Seperti ada sesuatu hal Nah, yang itu dia. Ada yang manggil aku di sini. Yuk, guys, ini adalah toilet ya. Yang tadi kata Didit banyak ngintip-ngintip dari sini. siapa bersuara? Siapa bersuara? Jangan bersuara. Bah, Ini. ada suara. Ini. Mbak, ada suara. Ayo, cabut ya. Ngomong. Cabut ya. Allah, masuknya di sini. Ya, Mbah. Tadi mau ngomong apa? Hah? Ngomong aja ngomong. Hah? Mbak. Ngomong aja. Hah? Bantu wanita itu. Bantu apa? Hah? Wanita yang mana? Ini, yang ini. Yang mana? Udah. Bawa kita ke ruang tempat bunuh diri, kamu tahu kan? Ayo, ikut. Ayo. Ayo, pelan-pelan. Berdiri aja. Berdiri aja. Kaki kamu kenapa? Lututnya Burhan sakit tuh. Kamu suster ngesot kamu. Ya Allah Akbar. Di mana? Di mana? Kakinya kenapa itu? Bangun. Iya udah pelan-pelan. Pelan-pelan. Stop. Saya bilang stop. Pelan-pelan. Awas. Iya di mana? Tidak, stop dulu. Iya di sini jadi. Oke. Sekarang keluar ya. Udah nunjukin tempat kan? Iya, udah. Keluar. Itu. Ya. Keluar. Sekarang keluar ya. Yuk, keluar. Udah. Ayo, ketemu nih. Nggak usah. Enggak usah. Kamu kan nggak bisa jalan. Ya. Keluar aja sekarang. Yuk, balik ke toilet tadi. Kaki kamu kenapa? Di kamarnya Nanda. Kaki kamu kenapa? Kaki kamu dilukain, dipukulin. Ngesot kamu jadi jalannya. Ya. Ayo, kalau aku mau Ya udah. temenin ke sana. Siapa nama kamu? Basri, siapa? Bukan. Itu siapa nama kamu? Ya kalian yang pengen tahu ada di situ sosoknya. Ya udah. Stop. Saya bilang. Mbak. Stop. Ini dengkul dia. Ya udah. Ayo, situ. Allah, Mas Muhammad. Udah. Keluar. Oke.
Ruang bunuh dirinya di mana sih? Di sana kan? Kamu tipu, Bah. Ntar, nunggu Mas Nanda dulu. Mas Nanda, lu dengkul lu baru sembuh lu. Astagfirullahaladzim. Aman. Ini robek begini. Enggak apa, aman. Aman nggak? Yaudah, jaga dulu. Mas Nanda, ini jangan dimasukin dulu. Ayo. Jadi ruang bunuh dirinya itu, Masya Allah. Allahu Akbar. Di situ ruangannya. Nah. Ya, ruangannya di sini. Di sini ya, Mbak? Dia bunuh dirinya gimana sih? Mas Nanda fokus. Aku marah nih. Nanti kalau kata Mbah Mijan boleh masuk, ya. Tunggu di luar. Ya sama aku sini. Guys, jadi ini adalah ruang bunuh dirinya dari suster tersebut. Mbah, mati yang nggak mau lighting, Mbah. Kau bilang sebelumnya itu adalah bayi bajang itu adalah jin yang mau kabur. Hasil dari aborsi. Ya, apa suka? Boleh pakai lighting? Aja ya, Pak? Ya. Ini sebelah yang privasi. Coba rasain. Telepon tuh mulai putus. Oh. Situ ganggu apa frekuensi komputer kita flip out. Oke, bentrok. Iya. Kenapa Mas? Kenapa? Sebetulnya fokus. Coba Nanda fokus. Sebetulnya ini tempatnya nggak boleh diungkap. Dia tidak suka makhluk yang di sini mengungkap hal ini. Kenapa? Sebenarnya emang ada yang mengingatkan apa? Ada yang marah atau apa? Ada yang Mas, Allah. Mundur, tim mundur hati-hati. Topinya Mas, Caca, ambil topi Mas Nanda. Topi Mas Nanda di kakinya. Ya, udah bicara sekarang. Bicara apa? Ngomong apa? Kenapa? Gak suka? Kenapa? Kamu yang di ruangan itu? Bukan. Kenapa kamu gak suka? Oh, kenapa? Pasangan kamu? Pasangan kamu? Ya. Pasangan kamu? Siapa? Itu sudah bagianku. Bagian hidupmu? Bagian makananmu? Anaknya? Semuanya. Oh, kamu yang paling sakti di sini ya? Iya. Wow. Nah, sini. Lawan nih teman saya. Gak apa. Dia mau ngadepin ke Bang Mijan. Jagoan kamu ya? Jagoan kamu ya? Bisa untuk menghentikan kami. Cak, hati-hati Cak, jaga Cak. Ini mau duel nih Cak. Jaga Cak. Biar dit. Kamu jangan ikut kita. Kamu ikut kita. Tapi Kamu bisa sadar nggak? Ya. Aduh, la ilaha illallah. Tidak mau.
Bakar Mbah, bakar Mbah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla. Bisa, kamu bisa. Kamu bisa. Ayo. Bisa. Coba lihat sini. Keluar nggak? Ya udah nggak usah ya doang lama banget. Allah, astagfirullahaladzim. Ampun. Ya ampun. Ya. Lu so jagoan tapi lu bikin gua ketawa tau gak? Ngapain sih? Tapi itu posisi lo nungging mulu, kayak gila nungging lo. Nanda, oke. Waduh, sakit. Kayak mana sih SpongeBob? Itu Suneo, Bang. Oh iya. Waduh Muntah, dia sakit, muntah. terus Kasih lo minum, kasih nungging. minum. Mas Nanda muntah. Aduh, sekong. Minum. Dekam Minum, deh, minum. nungging. Mau minta minum. Minum. Ini minum. Mbah teh, apa Mbah? manis. Ini Mbah. Iya, iya. Tadi apa? Hah? Tadi apa? Ayo. Seperti jawara. Ingin menantang. Baik. Dia mengatakan semua yang Indonesia dalam makanannya. Berarti dia Demokrat. datang ke sini pada saat Ada bayi. masih aku. Oh. Jadi kalau ada bayi mati Tuyung atau tuh. dia aborsi dimakan. Nanda, Oke. oke. Gimana? Oke, good Nanda. Apa nggak kenapa dari tadi ada apa rasanya? Itu minumnya ada gula. Udah. Gitu, Ya udah. Jaketnya buka. Oke. Lihat gitu pokoknya. Enggak, ini panas. Air dong. Air dong. Tiba-tiba kayak mual gitu. Tadi pengalamannya apa yang pas sama Mbak Mijan tadi menyentuh tadi? Itu getaran halus gitu. Iya. Dingin kan, Bang? Sesuatu gitu loh. Betul. Gula darah. Tapi Mbak sebetulnya lebih bisa mengatakan kalau Una ini memang punya kepekaan. Karena peka kayak ini. Gitu, kepekaan gitu. Mungkin karena memang tidak mengambil ke CD ya. Maksudnya Butuh mengambil gula. ketika mungkin Una melatihnya. Tenaga. Mbak. Mbak, mau kesana. Suara. Suara. Tinggal suara. Wah anjir, Una sensitif banget, lebih sensitif dari abang. Iya. Mungkin Lanjut yuk, Mas Nanda istirahat dulu, Mbak, kita mau lanjut. Nanda? Aman? Mau istirahat dulu? Istirahat dulu, Mbak. Oke. Good. Panas banget ya? Ini yang paling kuat makanya langsung panas banget. Suara-suara boleh. healing dulu. Healing dulu. Nanda mau healing kemana sih anjur? Di rumah ada yang Dari nyuci sini celananya. Laundry. Kalau enggak nanti maksudnya Tata buat datang. Ya Allah Tuhan. Ya udah lu jangan gitu dulu. Jangan healing aja dulu. Jangan kasih masuk dulu. Jadi kita lanjut bertiga kali ya. Oke. Didit, Apa lagi? ikut. Didit, Yuk, Didit. kita Una yuk. Iya. Kalau Mbah ngobrol Lu terus ada closing. apa-apa. Alright. Gua closing gua hajar Burhan. Tadi karena Una sama Mbah Mijan dengar Yes. suara dari sana, Tutup. sampai Mbah terbelalak Yes. tadi matanya. Mbah dulu belajar Mbah. Mbah? Bang, Tutup. Lu jangan apa sih? Ada Bang Mongol kok di situ. marah-marah Ini tuh Mas Dada. Suara siapa sih? Suara Mbah Mijan. Gula Lukman, itu udah gue siap. Mbak teriak, Mbak. Gula darah itu turun. Lu nggak lihat itu keringat lu udah begini. Udah kebok aja. Tapi Minum. Mbah Mijan masih kalau banget untuk di ruangan. Oke. Kamera masuk boleh. Bisa cerita ringan Mbak. Ya, Didit lihat sosok pada tadi sini. Oke. Mbah kayaknya pengen ada sesuatu. Bisa ngobrol sama Mbak. Oke. Gak usah takut, jangan takut. Kita baik. Ya, kita semua ngobrol. Itu dipadu aja. Oke, gitu ya. Kamu yang Oke, di titik squad ini sumpah Yang yang dipanggil pengen lanjutin lagi semua, tapi memang ini kita nggak bisa lanjutin lagi karena memang Bang Mijan bukan sekarang nggak bisa ganggu. Terus kenapa kamu nggak Hasil komunikasi Kamu Bang pengen Mijan nyampein? aku tayangin di YouTube channelnya Opera Entertainment. Pengen Ya, kita balik dulu ke sana. Biar aja Mbah Mijan komunikasi dulu. Kenapa kita disuruh lagi? Kayak nggak boleh sembarang orang Nggak boleh sembarangan gitu masuk. gitu. Biar aja. Jadi biar kayaknya Mbak Mijan pasti Panas. tahu setelah ini Mungkin kamu bisa di jadi Oke, Una duduk lagi. Karena memang kita udah running out of time. Kita udah nggak punya waktu lagi, teman-teman. Tapi yang pasti hasil obrolan Bang Mijan, yang deliberasinya atau mungkin negosiasinya dengan yang menghuni di ruangan itu nanti kita akan tayangin di part 2-nya kita di Opera Entertainment. Sekarang Abang pengen umumin pemenang quiz trivia dan juga tahu virtual gift-nya siapa aja.
Oke, yang pertama adalah 30 pemenang yang beruntung dapetin Rp25.000 dan pemenangnya adalah, silakan, selamat buat kalian yang sudah menang di trivia quiz kita. Lanjut. Dan selamat buat pemenang ya. Sekarang kita menghitung mundur untuk menutup virtual gift kita. Langsung saja dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan pemenang 2 top virtual gift-nya adalah, selamat buat kalian. Kalian dapetin hadiah untuk yang pertama. Ini dapetin Rp150.000 saldo GoPay. Dan yang kedua hadiahnya sebesar Rp100.000 saldo GoPay juga. Oke, TTT Squad. Congratulations guys. Ini kita harus pamitan sekarang, tapi yang pasti Una sama Mbah Mijan akan lanjut lagi di part kedua. Di part 2 dan Karena 3. emang Mbah Mijan juga masih sekarang ada komunikasi, Bang. Yap. Jangan yang menghuni ruangan Jadi tempat jangan diri lupa kita. tetap di subscribe. Like, comment, dan Ya, juga semuanya. jangan lupa part 2 dan 3-nya ada di YouTube Opera Entertainment. Ya, selamat buat pemenang tadi. Boleh follow lagi namanya? Annabella. Dan Annabella dan siapa tadi? Putski. Rizky. Putski. Putski. Annabella sama Putski. Annabella dapetin Rp150.000 saldo GoPay. dapat Rp100.000. Dan Putski dapat Rp100.000. Oke, ini Mbak Mijan sama Didit sudah balik ke sini. Tapi kita harus pamitan sekarang. Yang pasti Una kayaknya ini adalah pengalaman yang Spektakuler sih. padahal dengan ruang lingkup yang sangat kecil ini, tapi buat Una udah spektakuler ya. Iya. Karena di atas Karena banyak. udah ini banget. Iya. Kapok nggak? Enggak lah, nggak kapok. Kalau gitu kita beneran lanjut. Kita lanjut ke part kedua karena Una memang ngerasa nggak kapok ya. Dan Mbah Mijan nanti akan jelasin tadi ada negosiasi apa di dalam di part kedua kita. Kalau gitu kita sekarang harus pamitan ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kamu pengen tahu lebih lanjut lagi tentang misteri yang ada di sini, ini sesungguhnya cukup berat buat Mas Nanda karena Mas Nanda kayak apa ya, overwhelming banget dari tadi. Karena energinya kebanyakan yang berbau darah dari mereka itu sangat nguras banget. Oke. Ditambah yang dari atas, tekanan dari atas Ya. itu loh, Mbak. Benar. Yang Oke. memang di luar dari Yes. Teman-teman, semua pemenang untuk pada malam hari ini, baik yang mendapatkan voucher akan kita sounding lagi, nanti akan kita umumin lagi di social medianya GoPlay dan juga Opera Entertainment. So stay tune, jangan lupa pokoknya di follow aja buat tahu informasi lebih lanjut pemenangnya siapa aja dan how to get the money juga nanti kita kasih tahu ya. Oke, kita closing sekarang. Bisa? Oke. Yang pasti tonton terus yang tak terlihat hanya di YouTube channel Opera Entertainment dan juga secara live di platform GoPlay. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga yang pastinya share yang tak terlihat. Kita semua pamitan, kan ketemu lagi di part kedua dan juga 3 di channel YouTube Opera Entertainment. Kami pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.